mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Asmara Gunadarma. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku Petrus Uruspon sebagai Gunadarma, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Edos sebagai Ki Unggul, Lis Mardiana sebagai Biyung Sino, dibantu oleh Idris Avandi, Elsa Surya, Pri Panggi, Elias Gibel, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pengantar cerita Asdi Suhastra. Sutradara Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan, Biyung Sinom yang merasuki tubuh Ki Rembung dihajar habis oleh Purnawijaya, Kumbanda berikut kawan-kawannya, juga Sadu Budi dan Arawinda Nariswari. Tetapi Ki Rembung dengan keadaan kacau dan tak karuan masih melayani mereka, bahkan nampak lebih bergairah. Diceritakan juga bagaimana Gunadarma selamat karena ditolong oleh Sasi. Tetapi bagi Arawinda, Sasi berusaha merebut Gunadarma dari rengkuhan hatinya. Jangan hiraukan mereka. Tetapi bagaimana dengan ini Sasi? Apa tidak berbahaya? Tidak. Dia bisa mengatasi hal itu. Tidak perlu dikhawatirkan. Biarkan saja. Semua pasti akan beres dengan baik. Ayo Ki, kita lanjutkan saja melihat-lihat suasana bangunan vihara ini. Ya, tapi saya ragu dengan keselamatannya. Tidak Ki, tenanglah. Setelah saya menyaksikan kekokohan bangunan vihara ini, agak sulit saya mempercayai. Sebenarnya seberapa banyak kekayaan dan harta Raja Jawa yang dimilikinya? Maksud Nini adalah Maharaja Samaratungga. Iya, Maharaja Samaratungga, Maharaja Mataram. Apakah Ki Bale tahu seberapa lama rencana bangunan ini akan diselesaikan? Wah, maaf. Saya sama sekali tidak mengetahuinya. Saya buta mengenai hal itu. Tidak paham. Jadi, pada siapa saya harus mengetahui? Pada siapa saya harus bertanya? Apakah kepada Tuan Gunadarma? Ya, menurut saya itu adalah yang paling tepat. Baiklah, saya harus bertanya kepadanya. Oh ya, kalau Ki Bale tahu, apakah Tuan Gunadarma sudah mempunyai seorang calon istri atau kekasih? Setahu saya, Gunadarma adalah seorang laki-laki biasa, sama seperti saya, dan juga tidak beda dengan pria-pria lainnya. Maksud Ki Bale? Setahu saya, dia sangat menyukai keindahan, kecantikan wajah wanita. Begitu terus silih berganti tanpa ada putusnya. Dan dia juga mempunyai kegemaran yang buruk. Oh. Tetapi itulah kenyataannya. Tidak bisa dipungkiri. Sepertinya dia dilahirkan untuk disukai oleh beberapa wanita. Dan itu sangat menjengkelkan saya. Saya benci sekali. Mengapa begitu, Ki? Begini, sebab saya tidak seperti Gunadarma. Saya tidak bisa disukai atau disayang wanita seperti dia. Dan terus terang, saya sakit hati dengan keadaan saya, Nini. Saya kecewa, amat kecewa dengan keadaan saya. Seharusnya Ki Bale tidak perlu sampai mempunyai perasaan seperti itu. Bukankah segala kejadian yang ada di muka bumi ini sudah diarahkan dan diatur oleh Sang Pencipta? Jadi,
Untuk apa kita menyesali kejadian yang menimpa pada kita, Ki Bale? Biarkan saja semua terjadi. Berlalu laksana tiupan angin. Iya, memang. Bicara memang sangat mudah. Tidak ada beban ini. Jangan salah, Ki. Justru saya bicara seperti itu karena tahu betapa berat beban penderitaan Ki Bale. Sebab kalau tidak, mana mungkin Ki Bale bisa berkata seperti tadi. Iya, tetapi Nini tidak mengerti. Maksud saya, penderitaan apa yang tengah saya alami ini. Tentu saja tidak, Ki. Tapi dari pembicaraan Ki Bale, saya menangkap adanya derita di dada Ki Bale. Sorot mata Ki Bale mengandung arti yang demikian dalam. Tetapi tidak, saya tidak boleh terjebak atau terlena oleh pengakuan laki-laki tua ini. Sudahlah Nini, sudahlah. Sebaiknya kita lupakan saja tentang saya. Kita bicara yang lain saja. Sebab percuma saja membicarakan saya yang ya mungkin tidak menarik hati Nini untuk memperhatikan. Ki Bale terlalu perasa rupanya. Kenapa begitu, Ki? Jangan mudah tersinggung. Tidak baik. Tidak Nini, bukan itu maksud saya. Hanya saja saya menyadari siapa saya dan siapa Nini. Sudahlah, bicara yang lain saja. Kalau begitu, saya akan bertanya mengenai pribadi Gunadarma. Sebab menurut saya sangat menarik, Ki. Ya, kalau saya bisa menjawab, pasti akan saya jawab. Tetapi jika saya memang tidak tahu, tentu saya akan mengatakan tidak tahu, Nini. Silakan, Nini. Masih mengenai Gunadarma, Ki? Iya. Apakah Ki Bale kenal dengan wanita-wanita yang pernah mendekatinya? Oh, dulu dia sangat erat. Maksud saya, dia bermaksud memperistri Udiani, tetapi gagal. Sebabnya? Ya, begitulah Nini. Nasib orang jahat tidak akan enak. Selalu sengsara. Kekasihnya tewas setelah diculik oleh kelompok tertentu. Kasihan. Dan sekarang dia dilalap, maksud saya, atau melalap Arawinda, gadis seberang. Iya, yang sekarang tengah bertarung melawan Sasi sahabatmu. Belum lagi dengan istri saya sendiri. Dia bisa mendapatkan kehangatan dari istri saya. Begini, Nini, bahkan kalau Nini percaya, cucu saya sendiri juga menaruh hati padanya. Dia sangat tergila-gila pada Gunadarma. Dia memang kelewatan. Tadi istri, sekarang cucu. Iya, sungguh. Istri dan cucu saya sekaligus ingin dia miliki. Siapa nama cucu Ki Bale? Namanya Nilot Paladala. Dia sangat cantik. Sekarang bekerja sebagai jontrot ini. Jontrot? Iya, dan istriku... Dan istri Ki Bale? Dia lagi. Sudahlah Nini. Saya sangat jengkel jika mengingat hal itu. Sangat memuakkan dan memalukan. Sekaligus menginjak-injak harga diri saya sebagai seorang laki-laki dan seorang suami. Iya. Saya tahu perasaanmu, Ki. Tetapi cucumu, Ki, bekerja sebagai jontrot. Apa itu jontrot, Ki? Kalau Nini Tikom dan Nini Sasi di sini agak lama, nantinya pasti akan tahu juga. Ayo, mana kesaktian kalian? Mana kehebatan kalian yang diunggulkan? Mana? Kalau hanya seperti itu yang kalian tunjukkan padaku, kentut bau, busuk, itu adalah mainan anak kecil yang biasanya cuma menangis dan belajar memukul. Makanya pukul aku lebih keras dan lebih hebat lagi. Ayo lawan aku. Apakah kalian tidak bisa sekedar nangkring seperti aku ini, ha? Di atas pelepah daun kelapa ini. Ilmu kalian hanya seujung kuku.
Jika aku berhasil menangkapmu, akan kupatahkan batang lehermu, Ki Rembung. Kau mempermalukan aku di depan banyak orang. Kau rupanya sengaja ingin menjatuhkan namaku di hadapan mereka. Awas kau. Purnawijaya, jangan hanya mengancam dalam hati. Ayo tunjukkan kesaktianmu sebagai laki-laki ksatria pilihan di Mataram. Sekaligus juga sebagai laki-laki kesayangan Maharajamu Samaratungga. Ayo! Ki Rembung, jaga mulutmu. Kau semakin lancang dan kurang ajar. Orang yang lancang dan kurang ajar sebaiknya dihajar dan dibunuh jika perlu. Kenapa ragu? Ayo! Kenapa tidak mau lakukan itu untuk membunuhku, Purna? Ayo bertindaklah. Aku masih di sini. Ayo! Awas kau! Kasihan kamu, Purna. Ternyata seranganmu itu tidak berarti buatku. Menyentuhku pun tidak. Apalagi melukaiku. Hah? Cih. Tanganmu bau menjijikan. Masa hanya sebegitu saja prajurit Kinasih Samaratungga? Hah? Keterlaluan. Dengan ringan dia melemparkan tubuhnya ke sana ke sini. Seolah-olah tidak ada beban yang memberati tubuhnya. Aku agak khawatir. Mungkinkah aku mampu untuk mengalahkan kehebatannya? Tapi jika aku menyerah begitu saja, alangkah malunya aku sebagai keamanan yang bertugas di pembangunan vihara ini. Apa yang harus kuceritakan nanti di hadapan Gusti Rani Prabodawardhani? Hei, mengapa malah diam saja, Purna? Kau takut? Ayo cepat lawan aku. Jangan hanya diam saja tidak bertindak apa-apa. Ayo. Kurang ajar kau, Rembung. Akhirnya keluar juga kata-kata kotor dari mulutmu itu. Tidak pantas seorang Mahapati Kerajaan Mataram mengucapkan kata-kata seperti itu. Hei, Purna, bagaimana nanti jika salah seorang rakyatmu ada yang mendengar? Apakah kamu tidak merasa berdosa dan bersalah apabila kata-katamu diikuti atau dijadikan panutan oleh mereka? Hah? Jaga mulutmu dari kata-kata kotormu itu, Purna. Simpan makianmu itu. Lebih baik kamu serang aku saja. Ayo. Baiklah, Rembung. Tahan seranganku. Ayo, jangan ragu. Hiya! Lakukan saja cepat. Tubuhku sakit. Hantaman pukulan dan tendangannya tidak bisa dianggap enteng. Aku rasanya tidak akan sanggup menghadapi kehebatan ilmunya. Gadis itu jauh beberapa tingkat di atas ilmu kanuraganku. Bangun! Ayo bangun! Kerahkan semua kehebatanmu dan hadapi aku! Ayo! Sorot matanya memerah, menatap tajam ke arahku, seakan ingin menusukkan mata pedangnya di jantungku. Dia sangat marah padaku. Dia juga sudah siap untuk melancarkan serangan susulan ke arahku. Rupanya hanya sampai di sinilah ajalku. Tunggu, Sasi! Jangan! Sasi! Lepaskan tanganmu! Lepaskan! Sasi! Sabarlah! Jangan kau turutkan nafsu amarahmu. Aku tidak peduli. Perempuan ini yang mulai dengan sengaja memancing kemarahanku. Dia sok jual lagak di depan hidungku. Aku tersinggung, Tikong. Aku tidak bisa menguasai diri. Sasi! Tapi ingat, Sasi, jangan mencari musuh, apalagi di negeri orang seperti ini. Sama sekali aku tidak mencari musuh. Tetapi kita pantang lari menghindar apabila ada musuh datang yang sudah siap untuk menerkam kita. Kenapa kita harus diam saja melihat hal demikian, Tikong? Ya, aku mengerti. Tapi apakah kau lupa tujuan yang sebenarnya datang ke sini? Apakah kita sengaja mencari musuh? Tidak, bukan?
Memang tidak. Lalu apakah kita kemudian harus menyerah atau harus berdiam diri saja walaupun ujung tombak sudah tepat meluncur ke arah kita? Tentunya kita harus bergerak, berkelit atau melawan, bukan? Ya, harus. Tapi dalam persoalan kalian, apakah tidak ditemukan jalan damai? Misalnya bicara secara baik-baik? Sudah ku coba. Tetapi perempuan ini justru dengan sengitnya malah ingin membunuhku. Tidak benar. Aku hanya terbakar rasa cemburu yang amat sangat karena aku melihat dia memeluk mesra Kakang Gunadarma. Dan Kakang Guna juga menyandarkan kepalanya ke pelukan dia. Terus terang, aku sangat sakit hati. Ya, mana mungkin aku membiarkan seseorang yang sudah tak bertenaga untuk berjalan sendiri. Dan masuk akal bukan? Jika seorang yang lunglai menyandarkan kepalanya ke pelukan orang yang memapah atau membopongnya. Tetapi pelukanmu terlalu mesra. Dasar kamu pencemburu. Dan aku sudah tidak peduli apakah kamu ini kekasihnya atau bukan. Yang penting, jika nyawaku terancam, maka aku berhak melindungi keselamatanku. Masih mau kau? Sasi, kamu masih mau menghajar orang yang sudah tak berdaya? Ya, kamu mau membunuhnya? Itu bukan tindakan kesatria, Sasi, tapi tindakan pengecut. Lepaskan dia dari ancamanmu. Biarkan dia. Wajah Sasi memerah karena amarah. Hidungnya tampak kembang kempis. Bibirnya meruncing seolah ingin melontarkan gumpalan daging dari dalamnya yang sudah dibaluri racun mematikan ke arah Arawinda. Matanya jalang menatap Arawinda yang lemah tergolek tak berdaya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya yang akan dialami oleh Sasi dan Tikrong? Betulkah Sasi akan melepaskan Arawinda? Juga bagaimana dengan putra mahkota Dyah Lokapala, Rakai Pikatang, dan Pramodawardhani? Dan nasib apa yang akan dialami oleh Gunadarma serta tokoh-tokoh lainnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur, sampai jumpa.